أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنزلنا
أنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya,
Semoga apa yang dibaca memberikan kebaikan kepada diri kita, khususnya setelah kita masuk kepada juz 18 tentang surat Al-Mu'minun, yaitu orang-orang yang beriman. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam salatnya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Bapak-bapak, ibu-ibu, salat adalah fardu. Fardunya salat adalah nggak boleh ditinggalkan, fardu ain. Kalau sholat fardu adalah kewajiban, ketika ditinggalkan hukumnya adalah kita harus membayarnya dengan qada. Bayangkan umur sudah 50 tahun, 20 tahun sholat belang bentong, 30 tahun sholat belang bentong, kadang-kadang skornya 5-0, kadang-kadang 0-5, kadang-kadang 3-2, kadang-kadang 4-1, kadang-kadang 1-4, kayak main bola aja dibikin. Coba dihitung-hitung, itu wajib kodok, kebayang sama kita, karena urusannya adalah ketika fardu ditinggalkan maka dia wajib qada. Wahai orang-orang RSUD, pegawai-pegawai RSUD yang meninggalkan sholat, maka yang pertama kali dihisap di hari akhir nanti adalah sholatnya. Kita mengaku Islam, di dalam KTP-nya agama Islam di dalam kolomnya, tetapi sholat belang bentong. Bagaimana dengan sholat sunat? Sholat sunat itu adalah namanya juga sunat, sunat rawatib, sholat ba'diyah, qobliyah, kemudian ada sholat lagi, sholat sunat duha, istikharah, hajat, sholat tahajud, sholat tarawih, dan lain sebagainya adalah merupakan tambalan bagimu, yaitu diperuntukkan keuntungannya untuk kita. Jadi kalau fardu ditinggalkan hutang. Sekarang sholat sunat dikerjain dengan khusyuk, tetapi sholat fardunya ditinggalkan, gak aci namanya. Jelas ya? Karena itu adalah fardu. Allah kan maha hebat. Kalau kami semuanya gak sholat kan gak apa-apa. Ya nggak apa-apa, tapi kamu bukan golongan orang mukminun, karena kamu tidak mementingkan sholat. Nggak apa-apa, andaikan seluruh dunia ini jadi kafir sekalian, keagungan Allah tidak berkurang. Kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Ingat itu. Begitu pemikiran orang mukmin. Sehingga dengan demikian terhujam iman di dalam diri. Di dalam kitab Futuhatul Madaniyah fi Syu'abil Imaniyah disebutkan antara lain cabang iman adalah menegakkan sholat. Sholat yang khusyuk. Kita kan mengenalnya sekarang hanya rukun iman, percaya kepada Allah, percaya kepada nabi-nabi Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada takdir baik dan takdir buruk, percaya kepada hari kiamat. Ternyata menurut di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa cabang iman itu lebih daripada 70, dan ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi yang kuburannya di dekat dengan Siti Khadijah, orang Jawa, menuliskan tentang kitab Futuhatul Madaniyah tentang 78 cabang iman, yang kalau kita memakai cabang-cabang iman itu sebagai petunjuk, aman dunia. Nggak ada rasa takut menghadapi hidup,
Tidak ada rasa takut menghadapi minyak goreng naik. Tidak ada takut ketika Pertamax naik. Semuanya Allah yang menentukan. Pegangan itu sedemikian kuat menghunjam. Sekarang orang jadi caos, jadi berantem, tepara rugu, main sikat, sikut, akibat tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Akibat Al-Quran dicampakkan ke belakang punggung-punggung mereka. Yang salah siapa? Manusia sendiri yang bedegong songong ketika diberikan yang namanya peringatan-peringatan itu. Nah sekarang disebutkan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Di dalam ayat 1 sampai dengan 11 disebutkan tentang 7 karakteristik karakter yang harus terbangun kalau kita mengaku beragama Islam, karakter yang harus terbangun kalau kita mengatakan bahwa diri kita adalah beriman. Dan sebaik-baik makhluk adalah karena kita menunjukkan karakter itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa naf'ul muslimin. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan 2 perkara, yaitu yang pertama iman kepada Allah, dan yang kedua adalah bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Sekarang yang duduk di depan kita ini tanya sama diri ini, berbakti apa saya dengan agama? Berbakti apa? Disuruh ngaji hese, disuruh siar hese, dinasehatin hese. Mau jadi apa manusia? Itu yang menamakan karakteristik muslim, karakteristik mukmin. Bukan. Jangan sampai kita terkena penyakit nifak, yaitu munafik. Hati-hati. Ketika karakteristik kita suka berbohong, kalau berjanji tidak ditepati, kalau diberikan amanah dia khianat. Ketika kerja nih, kerjaan kamu nggak dikerjain, dianggap remeh, tuh udah nggak amanah. Itu bukan karakteristik mukmin, harus diingat itu. Tapi karakteristik nifak, sifat munafik di dalam dirinya. Karakteristik yang kedua adalah di dalam ayat yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati dengan mulut. Di sini mulut ini penting nih. Betapa banyak orang jadi rusak hubungan ketika mulut tidak dijaga. Saling hina, saling kecam. Setiap hari dirinya harus menyadari bahwa hati, akal, mata, telinga pagi-pagi seperti mau setor ke dalam cungur ini untuk mengucapkan segala sesuatu yang jelek yang bisa menyebabkan kebinasaan bagi seorang mukmin. Orang bisa berbunuh-bunuhan karena perkataan. Makanya Bob tutup botol bernyanyi, memang lidah tak bertulang, betul? Tapi begitu menyakitkannya bagai sembilu, menusuk. Sampai berkata ketika orang sudah marah, aku tidak akan mengenalmu sampai dengan 7 turunan. Gara-gara sakit hatinya. Hati-hati dengan perkataan ini. Gibah, membicarakan orang lain. Tamimah, mengadu domba. Tajasus, menyelidiki keburukan-keburukan orang. Dosa semuanya. Sekarang tanya,
Dosa lahir, kamu sudah meninggalin sholat. Doa batin, betapa banyak hatimu itu kotor, penuh dengan yang namanya hasad, hasut, dengki. Kemudian kamu manifestasikan dengan gibah, tamimah, dengan perilaku sombong yang menyakitkan. Naujubillah summa naujubillah. Lantas layaklah diri ini memohon surga? Takut tidak sama neraka? Berani sama neraka? Tercerabut saja kuku, pedih karena kesandung, sakit luar biasa, sanggup di neraka, dikuliti pelan-pelan, kesakitan akibat dosa-dosa, kemudian kita mati, dihidupkan kembali, diulang lagi dengan siksa yang sama. Sanggup? Saya tanya, sanggup? Kalau tidak sanggup, bergegas dalam tobat. Ini 10 hari kedua di dalam bulan Ramadan, yaitu bulan yang paling baik dalam bertobat. Segeralah bertobat. Yang keempat, di dalam surat yang keempat, yaitu menunaikan zakat. Dan yang kelima, walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang memelihara kemaluannya. Berzina banyak sekarang. Sebelum dengan kemaluannya, ngomong dulu, mata kamu, kuping kamu, jinah telinga, jinah mata. Kalau kamu ngaku mukmin, berapa banyak kamu melihat yang bukan hak kamu di handphone kamu, di TV kamu, lihat di YouTube kamu, lihat di Google kamu, berapa banyak kamu buka situs porno. Lihat apakah kamu seorang mukmin, layak kamu disebut beriman, layak kamu mengharap surga Firdaus yang nanti di ayat 11 akan dijelaskan. Berhak kita menyandang itu? Naujubillah summa naujubillah. Ayat ke-6, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Allah kasih untuk walimah pernikahan itu adalah jalan yang menghalalkan yang haram. Tapi kita lihat sekarang, begitu anak sudah pengen menikah, apa kata sang orang tua? Kamu masih terlalu muda, emangnya mau dikasih makan apa? Semuanya tujuannya dunia, dunia, dunia. Padahal menikah itu adalah salah satu bentuk sunnah untuk menutup perbuatan haram. Sekarang orang-orang akhirnya pacaran. Orang zaman sekarang pacaran, tahu-taunya hamil. Begitu hamil, kemudian nikah, ditutup-tutupi. Hei, kamu tuh takut sama makhluk atau takut sama Allah? Kamu bisa menutupi dan membohongi seluruh dunia, tapi kamu tidak bisa membohongi Allah, karena Allah itu ya sami'un ya basirun, yang maha melihat dan maha mendengar. Coba kita pikir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, ingin disebut sama makhluk, ingin tenar, ingin populer, ingin dihargai, ingin dipuji, ditutup-tutupi, tapi kebongkar juga. Bapak-bapak, ibu-ibu, dunia sudah keblinger. Kalau tidak bersegera kepada agama ini, layakkah kita disebut mukmin? Layakkah kita menyandang surga Firdaus yang nanti disebutkan? Dalam ayat 7 peringatan,
Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Sekarang yang takut bukanlah anak perempuan pada anak laki-laki, yang takut juga laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, menyerupai penentang Nabi Lut dulu. Sungguh perbuatan keji yang luar biasa. Zina sekarang bagaimana? Suruh pakai jilbab. Jilbab itu syariat yang wajib hukumnya. Ingat, wajib hukumnya. Untuk apa? Melindungi dirinya dari yang namanya perzinahan. Tapi bedegong songongnya, berapa banyak orang yang sudah berjilbab tetapi berbuat zina? Banyak. Dan itu memakai KTP dengan tulisan Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maaf kalau saya ngomong banyak yang tersungging, gak apa-apa. Sengaja supaya banyak yang tersinggung, supaya mikir bahwa hidup itu sebentar lagi, paling lama 30 tahun, 40 tahun hidup lagi di atas dunia. Setelah itu sudah, ketika sudah berhadapan dengan kematian, di depan saya ini semuanya calon-calon mayit. Sepakat? Masih juga tulul amal menganggap bahwa hidup itu selamanya, sibuk pagi siang sore malam cari duit, cari popularitas, sampai menyikut teman, sampai menghajar, menghalalkan segala macam cara. Masih juga tidak takut sama Allah yang maha melihat, maha mendengar. Na'udzubillah. Nah ini ayat 8 nih. Kita lihat ayat 8. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Tapi banyak sekarang orang-orang berjanji tapi tidak satu pun yang ditepati. Tetapi yang bodohnya adalah yang diberikan janji tetap tidak menyadari itu. Tidak menyadari bahwa orang itu telah melanggar janjinya. Seorang istri dijanjikan untuk diperlakukan dengan baik, tetapi sang suami berzinah di luar. Atau sebaliknya, seorang istri menyembunyikan bagaimana dia menunjukkan kesetiaan kepada suaminya, tetapi isi handphonenya cabul sama laki-laki lain. Zina semuanya. Bagaimana mungkin Allah akan ridho sama kita? Lihat di sini, lihat. Makanya ketika kita diberikan amanat, hidup ini amanat, dan hidup ini jangan ngatur Allah, tapi mau diatur Allah. Ada yang dikasih amanat sebagai wakil direktur, ada yang dikasih amanat sebagai direktur, ada yang dikasih amanat sebagai kepala seksi, ada yang dikasih amanat sebagai kepala bidang, ada lagi yang dikasih amanat sebagai sopir, ada lagi yang amanat dikasih sebagai pedagang, dan lain sebagainya. Itu amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan titipan. Benar gak kamu menjalani amanat-amanat ini dengan prinsip ad-dunya mazra'atul akhirat? Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Maka Imam Ghazali berkata di dalam kitab Minhajul Abidin, di luar ilmu dan ibadah adalah batil. Seorang istri melayani suami dengan baik, melayani keluarga, ibadah. Jadi ibadah bukan sholat aja. Mau pergi kerja niatnya karena
karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Saya bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahi majriha wa mursaina rabbil ghafurur rahim. Saya langkahkan kaki saya ini ya Allah, niatnya karena ibadah. Saya bekerja karenamu ya Allah. Langkahkan kaki kanan, klek, keluar dari rumah. Ibadah, 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 kebaikan, 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 kebaikan. Maka pertolongan Allah itu dekat. Sekarang tanya sama diri, kalau punya masalah teangges-angges, kalau punya berbagai macam kesulitan-kesulitan, tanya, jangan-jangan pertolongan Allah lari dari diriku lantaran kemaksiatan di dalam diriku. Tanya itu. Kalau tidak koreksi, repot. Orang zaman sekarang cirinya adalah gajah di depan mata tidak terlihat, semut di seberang lautan terlihat. Jadi panitia surga aja, salah kamu. Nilai salah orang tuh paling pinter, tapi nilai salah diri nggak pernah. Begitu dikritik langsung naik darah, teng, muka langsung berubah, muka merah, padam, semuanya merah. Kalau ada belangkir disemprot aja udah langsung. Sebabnya apa? Karena dirinya tidak memahami tentang hal ini. Kemudian ayat 9, walladzina hum ala sholatihim yuhafizun, yaitu orang-orang yang memelihara sholatnya. Ulaika humul warithun, mereka itulah orang yang akan mewarisi. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jadi 7 karakteristik mukmin yang barusan disebutkan di dalam surat Al-Mu'min ayat 1 sampai dengan 11 itu harus terhunjam kalau benar kita mau disebut sebagai orang yang beriman. Pelihara dan ingat, hati-hati terhadap uang yang mengalir ke dalam rumah. Hati-hati. Sekarang orang udah nggak hati-hati, nggak memisahkan antara yang halal dengan yang halal, antara yang subhat dengan yang halal. Main sikat aja orang ngasih duit, bla 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 bla, langsung dipakai sama dia. Padahal duitnya bersumber dari yang haram. Kasihan anak-anak kita dikasih minum. Mau nggak? Sekarang saya tanya, 1 gelas air, bersih airnya, udah dimasak airnya, tiba-tiba masuk 1 tetes, 2 tetes air comberan atau air tinja, mau nggak minum? Tentu kita piijidin, nggak mau minumnya. Kenapa? Man taroka zunuba roko kolbuhu wa man taroka haroma akalala sofat fikrotuhu. Barang siapa yang meninggalkan maksiat, dosa, maka hatinya akan lembut. Barang siapa yang meninggalkan makanan-makanan yang haram dan dia memakan makanan sumber-sumber yang halal, maka akalnya akan menjadi jernih, penuh, mudah dinasihati, tidak mati hatinya dan tidak kaku. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terlalu bersemangatnya karena telat tadi itu, ya. Jemputannya telat. Hatur nuhun Akang J sudah mengisi. Kayaknya besok juga wajib hukumnya, fardu ain ya, diterusin. Ya, jadi semuanya baca. Terus sifat daripada umat Islam itu adalah dari posisi duduknya kelihatan. Orang pengen mendekat ke sini itu tuh sampai ada yang di pojok sana tuh. Mulai besok semuanya maju ke depan, dekat, sama-sama baca Quran supaya dapat berkahnya. Amin ya robbal alamin.
alamin. Semuanya baca Quran, bawa Qurannya, baca sama-sama. Al-Quran ini adalah mukjizat, kumpulan mukjizat ini, edisi terbaru dari semua mukjizat dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi selain Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah khataman nabiyyin, nabi penutup, dan diberikan semua mukjizat yang berada di dalam Al-Quran. Yakin terhadap mukjizat itu, insya Allah kita akan selamat. Al-Quran menjadi pedoman hidup, Al-Quran menjadi pandangan hidup, Al-Quran adalah hidupku, Al-Quran adalah nafasku, Al-Quran adalah darahku, dan Al-Quran adalah sinar hidupku, dan Al-Quran adalah kebahagiaanku. Sekarang yang belum tamat kejar sampai tanggal 30 Ramadan, masih ada waktu. Sekarang orang-orang kalau mau maghrib nih, lihat tuh di jalan macet di jalan di mana-mana. Padahal waktu mustajabah doa itu menjelang berbuka. Kenapa malah sibukkan ke mall? Kenapa malah sibukkan di jalan-jalan habis buka puasa bareng-bareng? Nunggu sholat maghribnya sudah masuk kepada waktu surur, waktu-waktu akhir. Coba pikir, padahal banyak waktu terbuang untuk ibadah. Untuk ibadah nggak ada sama sekali. Sayang. Sekarang rubah mindset kita, rubah semuanya. Untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah. Aku cinta padamu ya Allah, aku cinta padamu ya Allah. Allah semuanya. Sehingga dengan demikian hati kita menjadi tenang bersama Allah. Karena Allah sudah janji, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minun. Jangan kamu merasa lemah, jangan kamu merasa sedih. Kamu tinggi di sisiku karena kamu beriman. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arzuqna imanan qawiyya wa yaqinan shadiqan wa i'tiqadan jazima. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma salimna wa salim ma'ana. Allahumma fazna wa fazma ma'ana. Allahumma balighna wa baligh ma ma'ana. Allahumma asimna wa asim ma ma'ana. Allahumma arfa darajatina warfa darajati ma ma'ana. Minad wa minkal ijabah fastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim, amin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu